Kegiatan rutin dari Bina Pribadi Islami untuk orang tua wali murid SDIT Badrussalam. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berpanjang lebar. Insya Allah setelah ini kita akan tolabul ilmi, kita akan belajar bersama meneladani spirit sholat dalam kegiatan BPI bertemakan Isra, menyambut Isra Miraj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu mari kita sambut bersama pembicara kita hari ini yang sudah hadir. Sampun tepang dereng kali pembicarane. Dereng, nggih sampun ingatan mangke kenalan Ki Mbak mawon. Mboten bisa saya perkenalkan nanti ada yang salah. Maka kita sambut bersama Bapak Kiai Insinyur Misbahul Huda MBA. Kepada beliau kami persilahkan. Oh iya, boleh dong. Mohon izin saya berdiri, sebab kalau berdiri itu kelihatan lebih langsing begitu. Kelihatannya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bapak, Ibu, Dewan Guru, Wali Murid SDIT Badrussalam, para pendiri, para alim ulama, para sesepuh, para bini sepuh ingkang satuhu kinurmatan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mengantarkan kita hadir di tempat yang mulia bersama orang-orang yang mulia untuk sebuah tekad yang mulia, yaitu mengantarkan anak-anak kita anak sukses nan mulia. Betul? Halo, betul? Perlu tekad, ini perlu ya. Mudah-mudahan panjenengan semua barokah dan panjang umurnya, ya. Sehat semuanya, barakah dan berlimpah rezekinya, solih dan solihah anak cucunya, dan semoga segera lunas hutang-hutangnya. Hubungan terdiri gitu, nggak ada komando loh badan. Dari semangatnya sepertinya bisa ditebak ini. Kayaknya kita memang sama dan senasib. Tetapi gak apa-apa, pepatah baru mengatakan hidup tanpa hutang ibarat malam tak berbintang. Pepatah kondi gak tahu kerungu persatu, okay? Tapi mak-mak punya teori sendiri. Apa dia? Yang membuat hati bergetar bukan jatuh cinta tetapi jatuh tempo. Betul? Pengakuan dini. Bapak-bapak punya semboyan baru, di belakang wanita yang glowing, ada pria yang gulung guming. Betul? Cocok loh Bu. Ibu, bapak tak kenal maka ta'aruf. Yun sewu, saya Misbahul Huda. Mas MC bukan kiai, tetapi ikiai. Kalau ono liyane jadi iki naik. Karena saya bukan lulusan pesantren, bukan IAIN, saya jurusan Teknik Elektro Gajah Mada, jurusan Teknologi Dakwah. Jadi rada angel kelahiran Takeran, PSM, ari-ari saya juga di Emper Kidul Dalem, sampai sanawiyah di situ. Sekarang ketua 3 MPB PSM Takeran. Ketua umumnya dulu Gus Ame, Allahu Yarham, diganti Gus Rian, saya tetap di ketua 3. Setelah dari sanawiyah saya melanjutkan di SMA 2 Madiun, baru kemudian teknik elektro UGM, beberapa saat studi di Chicago, Amerika. Lalu lama berkarir di grup Jawa Pos ikut Pak Dahlan, mulai dari karyawan paling bawah teknisi elektrik sampai direktur utama di beberapa perusahaan. Mulai percetakan Temrina, dirut utama, mulai pabrik kertas Adi Prima, direktur utama, JP Book juga direktur utama, Power Plant 30 Mega. Pernah rektor Universitas Al Falah Surabaya. Matur nuwun. Tapi
itu masa lalu. Sak mangke sudah pensiun semuanya. Jabatan tersisa tinggal ketua RT. Sama punya 2 tempat bisnis properti. RT saya kecil tapi keren karena bertabur bintang. Ada warga saya Jenderal Bintang 2 polisi aktif jadi Kapolda 2 orang. Ada Wakasal Marinir Jenderal Bintang 3. Jenengan bisa bayangkan kalau sebuah RT kecil warganya bertabur bintang, bintang 3, bintang 2, bintang 2. Pak RT-nya kira-kira bintang berapa? Betul, bintang 7 alias mumet. Pusing. Saya tidak akan berceramah, saya hanya atau tidak bertausiah tapi berkisah bagaimana mendidik anak tidak hanya paham sholatnya tetapi kehidupannya mencerminkan sholatnya. Kebetulan saya dikaruniai sugih anak sugih putu. Anak saya 6, cucu saya hampir 12. Ibu-ibu batin ini ngerasani saya meskipun. Hari gini anak 6 gak repot tah, gak bahaya tah. Anak loro perang terus. Teorinya begitu tapi prakteknya tidak sama. Ini rahasia ibu. Prakteknya anak 6 itu lebih enteng ketimbang 2. Karena kakaknya bisa ngomong adiknya, betul? Kalau gak percaya silahkan dicoba dulu. Baru protes setelah mencoba. Jangan belum sudah a priori. Gak repot tah gitu. Coba dulu lah. Apakah Anda melihat wajah saya wajah stres kakean anak? Enggak toh. Alhamdulillah anak 6 jadi orang semua. Ya gak ada yang jadi orang-orangan, gak ada yang jadi orang-orang maksud saya gitu ya. Yang pertama S1 S2 arsitek ITS lulus cum laude. Menguasai 4 bahasa asing, Inggris, Perancis, Jepang dan bahasa Arab. Pernah mau dilamar jadi ustadzah muyassarah kursus bahasa Arab itu ya, tahu ya? Nggak jadi karena keburu dilamar suaminya, kalah set. Yang kedua teknik mesin ITB, sering mewakili Indonesia lomba bahan bakar tingkat Asia. Pernah dengar Shell Marathon? Dia manajernya. Kemudian anak ketiga langganan pemenang Olimpiade. SMP LKIR LIBI, tahu ya, juara 1 nasional. SMA Olimpiade Sains Nasional program komputer dapat medali perak. Lalu dapat beasiswa di Ankara, Turki, di O2. Ketika di Turki saya pesan, nak mumpung di Turki, buat sekali lah cari istri di Turki. Di sana kan cantik-cantik, hidungnya panjang-panjang ya. Sekaligus memperbaiki keturunan. Alhamdulillah kok gagal gitu. Dapat istri anak Betawi yang pernah kuliah di Turki. Wis ra apa-apa, pokoknya mambu-mambu. 4 farmasi UNER, apoteker, 5 Telkom University, 6 teknik biomedik FST UNER. Hampir bertujuh 12. Tapi jangan lupa ada perkenalan yang sering lupa saya sampaikan. Umur 61 tahun lebih beberapa hari, tapi selain ceramah-ceramah dan kemudian diamanai caleg, saya masih instruktur senam. Nggak percaya saya. Masih instruktur senam Dahlan Iskan ya. Ya, biasanya hari Kamis sama hari Ahad saya tampil. Tidak kalah lincah dengan yang umur 30-40 tahun. Bedanya selesai senam menggeh-menggeh. 61 pencilaan. Bagi nikmat sehat. Baik, Ibu, Bapak yang kami hormati. Kenapa panjenengan harus hadir di sini mengikuti undangan menapa? Pak Sur? Ya nih. Inggih. Karena hidup di akhir zaman dengan tantangan yang multidimensi ini, apalagi menyelamatkan anak menjadi solih dan solihah, itu bukannya sulit tetapi sulit sekali. Setuju? Setuju? Contoh, zaman saya agak ringan. Yang penting anak di dalam rumah, tidak keluyuran di luar rumah, selesai masalah. Hari ini beda. Anak di rumah, bahkan di dalam kamar,
dibengoki gak metu-metu, gak semaur, mergo kupinge disumpel pakai headset. Masalah napa masalah? Di luar rumah bermasalah, neng jero kamar bermasalah. Terus didokok endi anake? Pusing toh? Sedeng dilebok liwat tengah. Tapi kan gak sedek. Kedua, zaman dulu anak-anak tidak deket-deket dengan lawan jenis, selesai masalah. Hari ini deket-deket sesama jenis, masalah napa bahaya tah? Betul? Pusing terus. Apalagi Bu, kalau sudah kena LGBT, itu solusinya tidak sesederhana kalau pacaran biasa. Pacaran biasa selesai. Kalau pasaran LGBT, homo, itu urusannya kalau bisa nyawa. Betul? Betul? Masih ingat kasus Rian Jagal Jombang? Ingat? Membunuh 13 temannya, dimutilasi setelah sebelumnya diketahui ternyata pasangan LGBT. Dan konon Magetan dimulai dari salaman. Zaman dulu anak-anak dimarahi, dipukul menter. Hari ini anak-anak generasi stroberi. Tahu stroberi? Ganteng, cantik, ya, mulus, tapi merotolan. You know merotolan? Kenapa merotolan itu? Ya? Kegerokan, baperan, cugetan, ngambekan. Sehingga viral dari Magetan, viral nasional, banyak anak-anak SMP bahkan kelas 6 SD kena penyakit yang disebut dengan self harm. Tahu self harm? Melukai lengannya dengan benda-benda tajam. Konon namanya barcode ala Korea. Kenapa begitu? Meniru TikTok ala Korea. Lah niru ya sing loro-loro sing enak-enak po. Kenapa kok menyiksa diri, menyakiti dengan melukai ini? Karena tidak tahan dibully. Oleh siapa? Oleh siapa? Saya kira juga dibully oleh teman-temannya. Survei saya di SMP Parang dan SMP Barat, ternyata Bapak lebih banyak dibully oleh kedua orang tuanya. Kaget toh? Kaget toh? Apa ada orang tua yang sengaja membuli anaknya? Pasti nggak sengaja. Pasti nggak ada yang sengaja. Kenapa anak merasa dibully? Karena orang tua kelewat cerewet. Halo, sing guyang-guyung pengalaman. Ya. Anak hanya diberi solusi dengan ngomel, cerewet. Sehingga kata mereka, aku ki jadi di depan ibu gak ono beneri belas. Gak ono beneri. Gini salah, gitu salah. Rewel begitu. Apalagi nyuwun sewu, mak-mak yang tidak punya ilmu, nek wis ngamuk ngomel, itu yang diomeli bukan hanya anaknya, ya. Bapak moro tuwa ponakane santap kabeh. Nek wis ngamuk bablasan. Nak, iki lho jam 5 wis gong salat gak adus awakmu wireng jempur iki kowe bapake biyen iki mesti. Bapak gak ono nek santap kabeh. Nggih, sing guyang-guyu ketane ya. Kenapa mereka begitu merasa di labeling, di framing, ya, dibanding-bandingkan. Ya, padahal kan ada lagunya ojo dibanding-bandingkan. Itu yang kemudian orang tua nggak merasa membuli, tetapi ternyata anak itu merasa dibuli oleh orang tuanya. Bu, anak hari ini beda dengan anak-anak zaman saya, betul? Ya, Pak Suryani. Nek nakal neng sekolah, gitu, lapor bapak, gitu, kemudian diwangi apa ditambahi? Pak, aku dipukul guru, mau gini nih, di tanganmu tambahi menjalin si tok begitu ya. Dan saya juga begitu hari ini, enggak, bapak lapor polisi, guru masuk penjara, betul. Zaman saya sekolah, anak itu PR karepmu, dihukum karepmu. Hari ini PR-nya ketinggalan. Ibu jam 9 mau aja pasat ini PR anak saya.
Gara-gara jenengan anak jadi kados generasi stroberi tadi. Ini yang saya kira perlu mindset yang berubah agar anak kita tidak terlalu rentan, tidak tahan banting. Dan itu perlu bukan hanya aspek sholatnya, tetapi perlu amaliyah, ya, ketahanan diri spiritual di balik sholat itu. Sebelum lupa, Allah yang paling banyak. Siapa yang anaknya pengen tahan banting? Angkat tangan. Semua? Tahu resep supaya anak tahan banting? Tahu resep supaya anak tahan banting? Dibanting. Betul. Emang bisa diceramai. Nah, kamu besok nek besar tahan banting ya enggak ya? Bisa begitu? Kalau bisa saya belajar kepada panjenengan. Enggak bisa. Ibu, seluruh akhlak-akhlak yang diwariskan oleh Nabi, mulai sabar, tahan banting, syukur, apalagi amanah, itu soft skill. Itu nggak bisa diceramahkan, harus dilatih, dipraktekkan. Kalau mau tahan banting, ya harus dibanting, tetapi ukur-ukur, ukur-ukur sesuai dengan perkembangan usianya. Sesuai dengan usianya. Anak saya 6 sekolah di Al-Hikmah, ya. Al-Hikmah itu SPP-nya sama dengan di sini kira-kira 2/4 juta kalau nggak salah. Masuk 40 juta, sama ya? Ya mungkin beda-beda nolnya adalah. Semua diantar mobil mewah Pak Suryani. Nggak ada mobil biasa-biasa begitu. Oke? Anak saya 6-6-nya kelas 2 SD sampai kelas 2 SMA wajib naik sepeda ondel. No bergin. Di rumah ada mobil nganggur. No, bukan untuk kalian. Ya, naik sepeda ondel. Ya kebetulan nggak terlalu jauh sih, SD 2 km, SMP 3-4 km. Naik sepeda, ya. Kehujanan karepmu, kepanasan karepmu, terlambat karepmu, dihukum ya karepmu. Gak tak pilih, yang dihukum gak dipateni ya. Dia belajar dibanting oleh keadaan, oleh kendaraan, oleh panas hujan, ya. Kadang-kadang tiba rantai ini lepas sak karepmu, gimana cara menyelesaikan rantai yang lepas tadi, dibanting-banting ke atas. Apa ada hasilnya? Alhamdulillah. Karena terbiasa, sederhana ala kadarnya, ya. Nanti saya ceritakan anak saya yang ketika lulus dari Turki, istrinya hamil tua, ya, di Jogja, guru sekolah Turki di Kesbang itu. Di desa, nak, istrimu hamil tua, hidupmu di desa. Nanti gak repot lah kalau terasa melahirkan. Di rumah ada mobil nganggur, tak kirim satu tah ke Jogja untuk mobil siaga. Apa jawabnya? Enggak bah, belum perlu, masih enak dipeluk dari belakang. Oh no, toh anak dikasih mobil bapak gak gelem tuh. Ketika melahirkan, anaknya masuk rumah sakit di Jakarta karena kuning di open. Kok di open sih kayak bibit aja. Inkubator. Ibunya pulang, saya tengok, nak kamu punya uang untuk apa? Bah, ya untuk nebus anakmu itu. Ada bah, piro le, jenenge wong tuwa nggih, tak takoki. Ada tabungan 58 juta. Bah, lho kok akeh men? Rencana 50 juta untuk daftar haji berdua, bah. Mak jelek anakku, alah nak, kamu lebih hebat ketimbang abah waktu muda. Manten anyar, belum setahun, yang dipikirkan bukan kredit motor, bukan kredit HP, bukan kredit furniture, tetapi daftar haji. Meskipun antriannya 20 tahun, tetapi kebaikan, catatan kebaikan di Lauh Mahfud tidak pakai antri. Sekarang anaknya kecil-kecil, 4 TK sama 3 tahun, tak tawari, le. Jakarta hujan terus sih loh. Kamu gak butuh mobil kah? Di Depok ada mobil-mobil bajongan murah-murah. Tak ewangi beli mobil kah? Apa jawabnya? Enggak bah, belum perlu. Enggak mau tak ewangi beli mobil. Nek di anak kayak ini enak napa enak? Anak 6 kurang napa kurang? Pabrik pun tutup. Nah, kisah sederhana ini barangkali memotivasi bagaimana mengantarkan anak yang tahan banting, cerdas finansial, mana perlu, mana ingin, mana wajib, mana sunnah, muakkadah, mana mubah. Itu perlu
spiritualitas. Baik, Ibu, pramila menghadapi anak-anak yang semacam ini, dunia yang semacam ini, tak cukup membekali anak-anak kita dengan cerdas intelektual. Tak cukup hanya kaya secara material, tak cukup dengan ganteng atau cantik secara fisikal, tetapi anak harus matang, kokoh secara spiritual. Apa itu spiritual? Adalah kemampuan menghadirkan Allah tidak hanya ketika sholat di masjid atau di musola, tidak hanya ketika umroh atau puasa, tetapi Allah hadir di mana saja Ananda dan Ibu berada. Di masjid, di musola, di pekerjaan, di pasar, atau di mana saja. Itu namanya spiritualitas. Ayatnya, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan Muhammad, aku hadir pun dekat. Tanpa spiritual, anak-anak kita belum selamat menghadapi ujian kehidupan ini. Contoh, Ibu, Bapak, yang ketangkep KPK atau pemimpin pejabat yang ketangkep KPK karena korupsi, itu orangnya pinter atau pinter sekali? Orangnya kaya apa kaya pol? Mengapa kok masih korupsi? Kurang nopo? Betul, kurang ajar, kurang matang spiritual. Betul. Maka kemudian tokoh, sayangnya survei dari 2 orang profesor di George Washington University, namanya Hussein Askari dan S. Rahman. Judul penelitiannya adalah How Islamic Are Islamic Countries. Yang suka searching boleh ya, nanya How Islamic Are Islamic Countries. Bagaimana nilai-nilai Al-Quran, nilai-nilai Islam, sholat, haji, apalagi puasa, tercermin dalam kehidupan keseharian bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kira-kira begitu. Metodenya sungguh sederhana. Dari Al-Quran dan Sunnah diambil value, nilai-nilai Islam yang sempurna. Islam itu kudu jujur, amanah, disiplin, cerdas, apalagi ngantri, bersih, menghargai, senyum, oh cuma tuh kaya bemo gitu. Ada 100 kriteria. Lalu kriteria ini untuk memotret 208 negara. Negara mana yang paling cocok perilakunya dengan kriteria Al-Quran tadi, lalu di rankingnya namanya An Economic Islamicity Index. Ternyata ranking yang paling tinggi terbaik Selandia Baru, nomor 2 Luxembourg, Ireland, Iceland, Denmark, Finland. Indonesia ranking 105. Timur Tengah 90 ke atas, Malaysia 35. Apa kesimpulannya? Muslim sedunia lebih suka dengan semarak ibadah ritual untuk kepuasan individual, tetapi kering dan kosong dengan nilai aspek spiritual untuk kerja profesional, untuk kemaslahatan sosial. Contoh, sholat sekep, haji ritual, haji 20 tahun antri dienteni, umroh saben tahun dilakoni, betul? Jutaan orang Indonesia pulang umroh, pulang haji, tapi negeri ini tak pernah sepi dari kasus di Departemen Agama. Jangan saya ngomong loh ya. Maksud saya ritualnya oke, ya, spiritualnya yang belum oke. Itulah maka makna Isra Mi'raj ini salat puasa. Mestinya jangan hanya dimaknai sisi ritualnya, tetapi bagaimana spirit salat puasa dan yang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sepakat? Itu kalau kemudian anak dibekali dengan itu keren, insyaallah. Dia tidak gampang baperan, gak cugetan, gak ngamuan, ya, tidak self harm tadi. Oke, gimana narasinya? Mekatan, Ibu, iman, ya, artinya percaya, setuju? Bukan hanya ngapal rukun iman loh ya. Nanti jangan-jangan imannya mantep opo,
rukun iman fasih, bukan itu. Bukan. Ya. Iman yang penting ini, artinya percaya. Setuju? Maka orang yang beriman haruslah sosok yang percaya diri, pede. Bukan sombong, aku kok. Tetapi pede karena punya Allah yang maha sempurna dengan asmaul husna. Pede, gak baperan, gak cugetan, gak marahan, ya, tidak ngilang. Bu, jangankan kok punya backing Allah, saiki punya backing orang pusat dene pol, betul ya. Apa nek ana backingan orang dalam, ya. Sopo orang dalam yo? Ngono wis kemlindi gak karo-karuan. Lah kok mukmin punya backing Allah yang maha sempurna kok gak pede belas. Ada begitu? Ini PR. Jadi bukan iman itu bukan hafal rukun iman. Bagaimana kita mengaku Allah hadir pun dekat backing kita. Maka kita menjadi pribadi yang pede menghadapi masalah apapun, dimanapun, kapanpun. Pede menghadapi masa lalu namanya syukur, pede menghadapi masa depan namanya sabar atau optimis. Kalau ada orang beriman kok tidak pede, gak syukur dan gak sabar, ada something wrong dalam keberimanannya. Punya Allah kok gak pede. Meskipun orang itu tiap malam zikir pakai asmaul husna, pakai tasbih sampai merotoli, tapi gak pede. Lisannya menyebut asma Allah, hatinya gak nyambung. Istilahnya Joko sembung naik ojek, gak nyambung cek blas. Para milo, Rasulullah bersabda, iman itu sederhana. Dengar ya? Nisfahu asyukru, nisfahu as-sabru. Pernah dengar ya? Iman itu sederhana, separuhnya syukur, separuhnya sabar. Sampai digambarkan ada pintu surga namanya pintu syukur, ada pintu surga untuk mereka-mereka yang sabar. Pernah dengar? Bu, ada kisah keluarga ahli surga itu modalnya syukur dan sabar. Keluarga ini dari Timur Tengah, suaminya orang Ethiopia. Orang Ethiopia itu kulitnya hanya dua, kalau nggak hitam ya hitam pol. Yang putih cuman giginya sama matanya kelop-kelop begitu. Tapi istrinya putih cantik dari Palestina, seperti ibu-ibu di sini lah. Saking cantiknya, sang suami ngelihatin terus kemanapun istrinya pergi sampai salah tingkah, lalu bertanya, ngapain toh Pak, kok kamu ngelihatin terus begitu? Kata suaminya agak puitis, apakah aku tidak boleh bersyukur? Apakah aku tidak boleh menjadi suami yang bersyukur? Ngatasi saya seitem ini kok diberi jodoh secantik kamu. Kata istrinya, alhamdulillah Pak, mudah-mudahan ini menjadi tiket kita berdua masuk surga, beda pintunya. Papa masuk surga lewat pintu syukur, sedangkan saya masuk surga lewat pintu sabar. Mesti bojo wireng, melek mripate kelop-kelop gitu ya. Pelit ngamuk. Nah, pesan moral buat ibu-ibu yang hadir di sini, barangkali ada yang bernasib sama dengan ibu Palestina tadi. Barangkali ya, wis bojone gak patek ganteng, ireng, medit, ngamplengan bisa. Resepnya sama, Bu, disyukuri, disabari, diopeni, ditelateni. Nggih. Ngonek cek ngamukan jarno wae, ora mati-mati dhewe. Baik, saya teruskan. Syukur, sabar. Yang ketiga, untuk bisa syukur dan sabar, simplicity. Hidup sederhana. Dalam buku The Seven Laws of Happiness, 3S tadi, syukur, sabar, simplicity, menjadi fondasi kalau mau hidup bahagia. Seven Laws of Happiness, ya, 400 halaman. Mungkin loh kok cuma 3, ya sisanya gimana? Ada love, giving, and forgiving. Atapnya adalah surrender. Hari ini, pagi ini hanya 3S dulu. Lanjutannya bagaimana? Silahkan mengundang saya lagi. Mumpung gratis di bulan promosi. Sampai kapan? 14 Februari.
Setelah itu tarif normal. Wis ngerti karepku ketaan. Baik, lanjut. Apa itu syukur, apa itu sabar, apa itu simplicity. Sekali lagi, perspektif spiritual. Bukan dalil syukur, bukan dalil sabar. Ya? Karena tadi judulnya spiritual. Ibu, syukur pada sisi spiritual itu bukan syukuran versi Jawa. Kalau syukuran kata orang Jawa itu rodok gampang. Sebab biasanya nek syukuran ono undangan tur mangan-mangan. Betul ya? Ono undangan syukuran kok gak mangan-mangan, dirasani poro undangan. Peliknya. Tapi kalau bersyukur versi Al-Quran beda. Bedanya adalah be positive. In the negative situation is not naive. It's truly bersyukur. Tetap mindset, sikapnya positif meskipun keadaannya nyata-nyata negatif. Bahasa Al-Qur'annya Ali Imran ayat 134 barangkali. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang selalu memberi, berbagi, berkontribusi dengan ya dalam keadaan lapang maupun sempit, positif atau negatif, gak ngamuan, ya, memberi maaf, itulah orang-orang yang baik menurut Allah. Oke, kita lanjutkan. Bahasa Jawa yang paling gampang, orang bersyukur itu sing podo aruhan, sing podo awehan, ya, loman tur entengan tulung liat. Paham ya? Satu sing podo aruhan. Di sekolah ini dibiasakan dengan 4S, betul ya? Salam, napa? Senyum, sapa, sopan atau santun, betul? Ya di rumah ya diikuti toh Bu, jangan anaknya disuruh salam, sopan, santun, ibu wis gak patek ayu, gak tau guyu. Masya Allah, lho kok welek diborong dhewe. Makanya gak payu-payu. Maksudku dodol apa ya gak payu? Payu, betul? Apa sih sulitnya senyum? Syukur dibiasakan memuji, menghargai. Ini gak bisa teori Bu, tapi dipraktekkan. Ibu-ibu jangan hanya melihat kekurangan anaknya, dipuji kelebihan kehebatannya. Pernah? Halo? Pernah apa jarang? Kenapa ibu-ibu jarang? Karena ibu-ibu juga gak pernah dipuji sama suaminya. Betul? Gara-gara itu banyak yang minta dipuji lewat TikTok terus. Rasulullah Bu sehari memuji istrinya dengan panggilan Ya Humairah. Betul? Wahai pipinya yang merah delima. Mak-mak milenial mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto bisa. Tapi sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu. Betul? Gara-gara suami gak pernah memuji istri, istri gak pernah dipuji, dia pun melihat kebaikan anak-anaknya tak terlihat. Yang lihat hanya kekurangannya, sehingga anak itu merasa dibully. Gak ono bener di hadapan makku. Salah terus. Ada begitu? Hati-hati. Yang kedua, sing podo awehan tur luman. Bu, ya hidup itu lung tinulung, betul nggih? Bantu family, keluarga, tetangga, anak repot ya dewa, apa dibantu ekonomi. Wong saiki ya golek duit uang ya, wis golek duit uang ya, harga barang-barang naik semua, betul? Beras sak mangke berapa, Bu? 16, 15, 15.000. Nek wis beras mundak wis koncone mundak kabeh, brambang bawang, lombok, uyah, tumbar, merica naik semuanya. Yang turun cuma satu, napa? Kathok melorot. Sudah harga barang naik, golek duit wangel sakniki. Betul. Ibu-ibu dodol apa gak payu-payu. Nggih. Sing tuku gak teko-teko, sing teko gak tuku-tuku. Ndelok to, mijat. Ada begitu?
Nah, meskipun dalam keadaan sulit, jangan berhenti untuk berbuat baik. Kata Al-Quran. Gunung tak harus serba tinggi, yang penting tanda petik ada dewanya. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Hutan tak harus serba lebat, yang penting ada harimaunya. Manusia hidup, ibu, tak harus serba hebat, yang penting banyak manfaatnya. Betul? Khairun nas anfa'uhum linnas. Pramila, kalau memang materi lagi negatif, lagi sulit, ayo berbuat baik dengan yang berikutnya, lung tinulung. Entengan tulung. Iya. Bapak saya sekretarisnya Pak Tarmuji di BSM Takran, Pak Muslih, ada yang kenal? Berpesan, "Le, nak, besok nang diwai yang pengen selamat mulya uripmu, sing entengan tulung liyan ya, Le. Ojo perhitungan." You know perhitungan? Tahu? Ojo ngarep balesan. Kalau yang kamu tulung, tah tetangga, tah konco, gak ngerti balas budi, gak usah ngarep. Nah, Allah gak sari. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong kamu. Orang lain yang nolong kamu. Betul? Bu, sak nangkih urip di zaman modern yang aneh-aneh, ada tetangga mepet pager. Diteri jajan sak piring. Wis gak matur nuwun, piringnya malah gak dibalik-balik. Wonten enten niku? Wonten. Orangnya datang. Kerudungnya warna. Ya Allah. Sungguh terlalu. Kata bapak saya, kalau orang lain gak ada yang nolong kamu, gak usah ngarep. Nah, Allah gak sare. Allah akan menggerakkan tangannya orang lain untuk menolong anak putumu. Yakin? Sing mburi kok gak patek yakin ngono. Yakin? Nek mboten yakin kalau dalili jenengan ya. Ini ternyata bukan janji bapak saya, tapi janji Allah Ta'ala. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, Dek. Maka barang siapa yang a'ta, gelek memberi, berbagi, berkontribusi karena takwa, bukan karena siapa atau ngarep apa-apa. Yang kedua, wasaddaqa, menika yakin akan adanya balasan dari Allah. Ibu, jangan salah kaprah. Balasan dari Allah bukan uang, bukan barang, tetapi al-husna. Apa al-husna? Kebaikan, keberkahan. Bentuknya fasanuyassiruhu lil yusra. Sak tekliwere uripmu akan digawe gampang dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Bu, suami kadang gaji gak seberapa, ya, penghasilan gak seberapa, tapi belalah bapak, istrinya itu solihah, onaah, neriman, persis seperti ibu-ibu yang hadir di sini. Ini wajahnya wajah solihah, onaah, neriman, ya. Diberi belanja suami 1.000 sedina oleh legane gak karu-karuan. Tangan suami dicium bolak-balik. Maksudnya ditunggale kok 100 ton. Bapak-bapak, ini neriman apa cerongohan ya? Ya beda-beda tipis lah. Kadang bapak gaji gak seberapa, tapi delalah anak-anak itu pintar-pintar, gak ganyang. You know gak ganyang? Ganyang ini apa ya? Ganyang ini apa? Bukan bukan. Ganyang itu gak bodoh. Enggak bahasa mira tuh apa. Enggak bencekno, ya. Enggak nggodho, enggak bencekno, enggak ganyang. Nah, apalagi Qur'ane sekolahe gampang, ya. Ya gak sakit-sakitan. Apalagi Qur'an gampang, sekolahe gampang, kuliahe gampang, golek kerja gampang, jodone gampang. Sing mburi gampang-gampang angel lho ya. Aja melok gampang-gampang tok ae. Ada tetangga Karang Taruna ganteng, pawakane gede, gagah dhuwur. HP-ne telu gak ana pulsane kabeh. Titele L5, liku-liku laki-laki yang gak laku-laku. Ada begitu? Ateges jodoh itu gampang-gampang angel. Alhamdulillah, saya coba terapkan pesan almarhum bapak saya ini. Ada orang datang minta tolong tak tulungi, ada orang minta nasihat ya tak nasihati, ada orang utang tak utangi, gak punya uang ya tak semayane.
Bu, alhamdulillah hidup saya kok dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya anak 6 alhamdulillah digawe gampang. Wis payu kabeh. Sold out. Saono-onoe wis duwe omah kabeh. Dimudahkan. Karir saya dimudahkan oleh Allah. Resepnya entengan tulung liat. Ketika saya di teknik elektrik, saya bantu mekanik naik kepala bagian teknik. Di kabak teknik saya bantu bagian produksi, naik manajer produksi. Tanpa diminta saya bantu bagian keuangan, naik direktur operasional. Ya, ketika saya bisa lebih ahli Jawa Pos tak jarak jauh, ikut relokasi mesin-mesin seluruh Indonesia. Saya bantu bongkar pasang mesin. Pakai orang lain 60 juta, pakai saya gratis saja. Ya. Naik lagi direktur utama Temprina, umur saya 31 tahun. Tanpa diminta saya bantu pabrik kertas, saya bantu ini naik lagi 41 tahun, rangkap 4 direktur utama. Kecepatan 51 tahun pensiun semuanya. Cepet-cepet ya dapet. Baik. Lanjut, itu syukur, implikasi dan maknanya. Baik, yang kedua sabar. Ibu, sabar yang kedua, waktunya udah mepet. Agak buru-buru ya. Sabar, bukan versi Jawa ngelus dodo. Ya, sabar dalam Al-Quran itu adalah bersama Allah menghadapi masalah spiritual. Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari berpesan, kalau penjenengan mendapatkan masalah musibah yang berat, jangan seperti anjing. Pirsa anjing, Bu? Anjing itu kalau dilempar tulang oleh tuannya, begitu, anjing lari kemana? Perebutan tulang sampai lupa kepada tuan yang melemparnya. Betul? Kita manusia beriman, kalau dilempar Allah masalah, jangan ngadepi masalah itu sendiri, apalagi dengan kesombongan akal budi. Lalu bagaimana? Mendekatlah kepada Allah. DP. You know DP? Iya, rape. Tak korup yang paling tepat ya. Pada Allah dengan sembarang ibadah yang diajarkan. Tahajud, infak, tadarus, apalagi tuh macam-macam ya. Lalu akseslah Allah, mintalah kekuatan dari Allah karena memang la haula wala quwwata illa billah. Bersama Allah hadapilah masalah musibah itu. Itulah innallaha ma'as-sabirin. Itulah makna wa basyiris sabirin. Itulah makna Allah bersama orang-orang yang sabar. Itulah makna berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bukan ngelus dodo, bersama Allah menghadapi masalah. Bu, maka ekspresi wajah orang beriman itu khas. Ono masalah pun wajahnya itu bersinar, sumringah, ceria, senyum ya. Orang mencutut, manyu nek koyok bimo. Ingat pesan orang tua kita, nak, nduk, urip sepisan bebrayan ojo podo gelek ngamukan wal kadiminal ghaidha. Kenapa? Sing sapa gelek ngamukan biasane budal disian. Budal teng pundi? Kuburan. Gak percaya? Survei membuktikan laki-laki harapan hidupnya lebih pendek ketimbang wanita. Hasil survei. Rata-rata Indonesia laki-laki 65 tahun, wanita tembus 75 tahun. Gak percaya? Rumah ibu saya di Sewulan, depan Masjid Basyariah lurus, itu hampir 1 kilometer, kanan kiri rondo kabeh. Tapi ya tuwek begitu. 78. Kemana suaminya? Berangkat duluan. Kenapa rata-rata suami mati duluan? Satu, karena suami ngamuan, marahan, emosian. Betul? Yang kedua, karena suami terlalu sering diomeli sama istrinya. Maka cepet mati. Pesan televisi, Bu, kalau ngomel-ngomel jangan dihabiskan hari ini. Katanya to be continue for tomorrow. Dilanjutkan besok lagi supaya bapak umurnya rodok. Tuh, kandani kok. Kak Agim menarik kesimpulannya. Kak orang bebrayan, ngamuan, kok marahan. Pertanda tambahnya ilmu tidak sepadan dengan beban masalah yang dihadapi. Masalah makin sulit, ngaji gak gelem. Betul? Mau datang pengajian mergo sungkan tok karo Pak Suryani. Teko kene konsumsine welek iku. Teko kene ngarep-ngarep door prize ya. Door prize padha kono dik wingi niku. Wanita gak kreatif belas.
blas terus aku. Mbok Dorpres itu kipas angin apa kulkas ngono lho. Wis ngomel tok ae. Nek gak ngono ning mburi main WA dhewe tekan. Ada begitu? Lah masalah repot kayak begini diajari ilmu. Ini yang biasanya ngamuk. Percaya? Kata yakin. Orang yang ngamukan pertanda tambahnya ilmu nggak sepadan dengan beban kehidupan yang dihadapi. Maka ngamukan untuk menutupi kekurangan dan kebodohannya. Betul? Yang ketiga terakhir, mohon izin agak molor dikit ya. Sederhana. Untuk bisa syukur dan sabar ibu, resepnya hidup sederhana. Bu, simplicity bahasa Inggrisnya. Dengan sederhana, panjenengan gampang bersabar. Karena apa? Karena biasa tirakat, hidup sederhana, karo bojo dijak sederhana ya menter. Biyen waktu nikah dijanjikan, waktu dilamar perumahan mewah. Ternyata omahe mepet sawah. Sederhana. Sabar, betul? Kenapa sederhana bisa membuat orang bersyukur? Mekaten. Ibu, teh panas manis. Oke. Diminum pas berbuka puasa. Enak napa enak tenan? Teh panas manis sama. Diminum setelah minum madu, rasanya gimana? Gak ngalor, gak ngidul, hambar. Perlambang kados mekaten menika. Kalau panjenengan biasa tirakat sederhana sembarang itu rasanya enak dan mudah bersyukur kepada Allah, betul? Kayak air putih ya enak, kayak teh gak patek manis ya enak. Nggih. Kayak apa jenenge kopi encer ya enak nggo tirakat. Betul? Tetapi nek gak tahu tirakat, nek bahasa sini umbaran, you know umbaran. Urip di umbar liar